Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat rekomendasi mengenai LED TV 32 inch di kisaran harga 1 jutaan. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview juga ya apa saja kelebihan dari TV-TV yang akan kita rekomendasikan, dan terakhir nanti kita akan spill untuk harganya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini ada LED TV 32 inch dari Koka teman-teman ya, dengan tipe 32 CTD 4000. Kita bisa lihat ini dia untuk tampilan layarnya ya, dengan resolusi HD, dan di sini juga kita bisa lihat layarnya itu masih menggunakan soft panel. Kita bisa lihat ini dia tampilan layarnya, dan sudah terdapat frameless ya, jadi tidak ada frame lagi di pinggiran TV-nya, jadi sangat luas untuk jarak pandang kalian menonton TV ini ya, baik dari sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atasnya semua sudah full tanpa frame lagi. Ini dia tampilannya. Oke, dari bagian bawah kita bisa lihat tampilannya itu ada bezel ya di bawahnya, kita bisa lihat itu untuk pelindung layarnya, ada lambang Koka juga, dan terdapat tombol manual ya di bagian bawah TV-nya untuk on off. Kita bisa lihat ini dia ya tampilannya, kita bisa lihat. Dan untuk tampilan kakinya sendiri kurang lebih seperti ini jika kita lihat dari samping teman-teman ya. Dia bahannya sendiri itu kayaknya dia masih menggunakan plastik, kita bisa lihat, dan tapi cukup solid juga sih teman-teman ya, nggak terlalu tipis-tipis banget sih untuk bagian kakinya ini. Oke, kita bisa lihat itu dia tampilan kakinya. Oke, dari tampilan belakang di sini kita bisa lihat ya, ini tampilan TV-nya yang bisa kalian perhatikan. Di sini kalian bisa lihat ya, tampilannya untuk bahan itu kurang lebih menggunakan metal, untuk menutup mesinnya dia menggunakan plastik. Kita bisa lihat terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya. Mounting bracket pun juga udah ada ya, jadi kalian bisa posisikan TV ini digantung di tembok ya. Kita bisa lihat ada 4 lubang skrup di sana, dan di sini juga ada penjelasan mengenai TV-nya dengan tipe 432 CTD 4000. Ini ya, kita bisa lihat dengan konsumsi listrik kurang lebih di 60 watt, dan dia sudah mendapatkan standar Dolby Audio. Oke, untuk dari segi portnya di bagian samping ini kita bisa lihat ada satu slot untuk USB, ada untuk antena. TV ini juga udah support siaran digital teman-teman ya. Dan di sini juga dia ada headphone jacknya untuk audio out, kita bisa lihat. Nah, di bagian bawahnya dia ada tambahan HDMI 2 slot ya kurang lebih ya, untuk HDMI-nya. Kita bisa lihat itu dia tampilannya, dan di bagian bawahnya lagi ada kabel RCA ya, yang kuning, putih, dan merah untuk audio dan video. Ada kabel LAN-nya juga untuk koneksi internet. Oke, ini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini ya untuk port di bagian belakang TV-nya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari segi tampilan remote-nya teman-temannya kurang lebih seperti ini. Dia sudah menggunakan smart remote yang sangat simpel ya, dan kita bisa posisikan berdiri seperti ini di bagian samping TV-nya. Oke, ini dia kita bisa lihat tampilan remote-nya. Pertama itu ada power, ada input, ada untuk tombol mute, ada untuk kursor naik turun dan enter. Dan di sini juga untuk tombol home juga udah ada, tombol back, dan di sini juga kita bisa lihat ya kurang lebih ada 3 aplikasi yang ditanamkan di remote ini, ada YouTube, ada Iki, ada Prime Video juga. Nah, lengkap banget ya, walaupun dengan harga yang sangat kompetitif, remote-nya pun juga dibuat sekeren mungkin ya, karena ini sudah menggunakan smart remote. Oke. Nah, dari segi tampilan smartnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini hanya seperti ini tampilan aplikasi, tapi lumayan keren teman-teman ya. Dengan harga yang sangat kompetitif, dia bisa memberikan tampilan yang sekeren ini. Hampir sama dengan Android, tapi ini Smart TV teman-teman ya. Jadi untuk search itu agak lebih terbatas dari menu, tampilan, dan lain-lain. Itu dia untuk bagian settingannya, ada pengaturan jaringan, pengaturan gambar, pengaturan suara, pengaturan umum, dan tentang TV ya. Kita bisa lihat yang tentang TV-nya, dia untuk nomor serinya udah pakai Kolita ya. Untuk prosesor kayak teman-teman ya, kita bisa lihat tuh dia tampilannya. Untuk versi perangkat lunak kita bisa lihat ini dia pasti nomor-nomor ya. Oke, itu dia untuk tampilan TV ya. Coba kita back lagi teman-teman ya.
Oke, dan terakhir sekarang kita langsung saja tes untuk kualitas gambarnya ya. Kalian bisa lihat ini dia untuk kualitas warnanya dengan resolusi HD ya. Ini dia tampilan TV-nya ketika kita tes dan kita coba ya. Untuk gambarnya pun juga lumayan oke ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Jadi sebentar saja sih saya spill untuk kualitas gambar ya teman-teman ya dari TV ini, dan sekarang kita lanjut saja spill untuk harganya. Oke, langsung saja kita spill untuk harga dari TV Koka dengan tipe 32 CTD 4000 ini teman-teman ya. Jadi untuk spesial promo di bulan ini ya, harganya itu di kisaran 1.850.000. Saya ulangi lagi, dengan harga 1.850.000. Oke, itu dia untuk TV Koka yang pertama ya, rekomendasi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang kedua. Oke, untuk rekomendasi yang kedua di sini ada LED TV 32 inch dari Rumi teman-teman ya, dengan tipe RMTV 0032S. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, untuk kualitas gambarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi HD dilengkapi dengan panel hard ya. Kita bisa lihat dia menggunakan hard panel, tapi dia masih terdapat frame di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Kita bisa lihat ya, ini dia untuk kualitas gambarnya pun juga sangat oke ya. Kita menggunakan video di YouTube ya. Kita bisa lihat tanpa ini istilahnya apa namanya itu USB atau demo ya. Kita bisa lihat tuh dia gambarnya juga sangat keren ya. Sangat suka untuk kualitas gambarnya sendiri dari Rumi ini. Kita bisa lihat dia tampilan TV-nya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini dia tampilan belakang dari TV-nya. Dari segi bahan, di belakang ini dia sudah menggunakan bahan plat teman-teman ya. Tapi untuk bagian mesinnya dia menggunakan penutup plastik bahannya, dan terdapat ventilasi tentunya ya untuk bagian belakang TV-nya agar TV tidak overheat ketika kalian terlalu lama mungkin menggunakan TV-nya teman-teman ya. Jadi ventilasi ini sangat penting ya. Oke, kita bisa lihat. Dan untuk gininya pun juga udah ada mounting bracketnya. Dia jadi ada 4 skrup di sini ya. Kita bisa lihat, bisa kalian posisikan digantung di tembok. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini dia tampilannya. Serta di sini juga tampilannya itu di bagian belakangnya kurang lebih. Nah, itu ada ventilasinya lagi teman-teman ya. Untuk di bagian mesinnya, dari bagian atas juga ada, dari bagian belakang juga ada. Untuk speakernya di sini dia kurang lebih ada dua jenis speaker teman-teman ya, berukuran 10 watt dikali 2 di kurang lebih di 20 watt untuk ukuran speakernya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya, dia modelnya RMTV 0032S dengan daya listriknya itu mencapai 48 watt ya. Jadi kurang lebih listrik itu 48 watt. Jadi sangat hemat ya, rakitannya dia di Indonesia, ini buatan Indonesia teman-teman ya. Kita bisa lihat dengan itu Smart TV plus T2. Oke, itu dia bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian port ya. Di bagian sampingnya di sini kita bisa lihat, yang pertama itu dia ada ini, kita bisa lihat ada apa tuh, tombol merah ya, koaksial ya. Nah, ada 2 slot untuk USB, jadi lengkap banget dia untuk port ya di Rumi TV ini. Nah, itu kita bisa lihat itu slot di bagian atas dan satu slot lagi di bagian bawah. Untuk HDMI dia ada 3 HDMI ya. Dia juga sudah support dengan HDMI ARC ya. Jadi lengkap banget ya untuk ukuran 32 ini. Nah, kita bisa lihat sangat komplit ya. Itu dia tampilannya. Dan untuk bagian bawahnya sendiri dia ada tambahan lagi ya untuk portnya. Yang pertama itu ada untuk antena. TV ini juga udah support dengan siaran digital teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu membelikan setup boxnya lagi. Di sini juga ada kabel RCA. Kita bisa lihat ada kabel merah, putih, dan kuning, dan ada untuk headphone jack, dan ada untuk koneksi LAN atau internet. Dan untuk tampilan remote-nya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat remote-nya juga lumayan besar tampilannya teman-teman ya, dengan bahan plastik, dan terdapat masih nomor-nomor di bagian remote-nya. Kita bisa lihat ini dia ada tombol begini, power, ada home, ada untuk nomor-nomornya di channel ya, untuk pergantian channel. Nah, ada search-nya juga, display, dan untuk kursor naik turun, enter, menu, exit. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada 2 aplikasi ya, Netflix dan YouTube.
Oke, lumayan lengkap ya, ada Facebook juga tuh ditulis di sana ya, dengan tipe Rumi TV, besar remote-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk melihat tampilan menu Smart Android-nya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini, tampilan Smart Android-nya. Jadi di sini aplikasi yang muncul itu dia hanya ada YouTube dan Netflix, tapi kalian bisa menambahkan aplikasinya lagi teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh dia tampilannya. Nah, ini tampilan menunya. Yang di input dia langsung muncul ya, ada DTV, analog TV, AV, HDMI 1, HDMI 2 dan HDMI 3. Itu dia ya, untuk inputnya langsung muncul. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia ada App Store juga, ada Invisible Art, ada Open Browser, dan di bagian bawahnya juga lumayan banyak ya aplikasi-aplikasi yang muncul di sana. Ada apps juga, ada media, network, setting, dan Netflix. Oke, di bagian settingannya kurang lebih di sini tampilannya kayak gini teman-teman ya. Yang pertama itu ada jaringan, waktu, ada settingan umum, akun, dan info sistem. Sekarang kita coba cek info sistemnya. Untuk penyimpanan internal yang tersisa lagi 2,53 GB, dan memori internalnya dia hanya 1 GB teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, dan versi Androidnya dia sudah menggunakan versi Android 11, dan untuk model produksinya dia menggunakan Smart TV. Oke, tampilannya kurang lebih seperti itu ya. Sip. Oke, dan sekarang kita langsung aja tes untuk kualitas gambarnya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas warna TV-nya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Dengan resolusi HD dan panelnya sudah menggunakan hard panel. Tampilan layarnya dan pengetesan warnanya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya, tampilan warnanya bagus atau tidak. Sebentar aja saya review teman-teman ya untuk gambarnya. Nanti kita di terakhir langsung aja spill untuk harga terupdate dari TV ini ya. Oke, jadi itu saja sih untuk pengetesan gambar teman-teman ya. Dan sekarang kita langsung saja spill untuk harga dari TV ini. Jadi untuk spesial promo untuk TV Rumi berukuran 32 inch dengan tipe RMTV 0032S ini di kisaran harga di 1.800.000-an teman-teman ya. Saya ulang lagi, di kisaran harga 1.800.000. Oke, jadi segitu saja untuk review kita kali ini mengenai rekomendasi TV dengan harga di budget 1 jutaan teman-teman ya. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.